Selamat siang, saya sudah bersama Bante Jirajayo, Soki Hotu Bante, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Joni, saya mahasiswa yang berasal dari Universitas Mikrosekia. Sebelumnya, saya mohon izin untuk mewawancarai Bante terkait peran ajaran Buddha dalam membina kerukunan antarumat beragama. Pertanyaan ke-1, Bante. Bagaimana ajaran Buddha mengajarkan umatnya untuk menjaga kerukunan dengan pemeluk agama lain? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih si Jolin dari Microskill yang sedang mengerjakan tugas untuk mewawancarai tokoh-tokoh agama terkait dengan kerukunan umat beragama. Yang pertama tadi mengenai bisa diulang? Ajaran Buddha mengajarkan umatnya untuk menjaga kerukunan dengan pemeluk agama lain. Bagaimana ajaran Buddha mengajarkan umatnya untuk bisa menghargai atau menciptakan kerukunan dengan umat beragama lainnya? Ajaran Buddha itu diajarkan melalui 3 cara. Yang pertama melalui teori, jadi melalui dasar-dasar ajaran Buddha, yaitu cinta kasih, kemudian kasih sayang. Cinta kasih ini bukan cinta kasih yang bersyarat, bukan cinta-cinta yang cinta asmara gitu. Nah, kalau cinta asmara kan bersyarat. Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Ketika kamu tidak begini ke saya sakit, saya menderita apa. Itu cinta bersyarat. Tapi kalau cinta kasih itu yang universal. Dibalas atau tidak kita tetap mengembangkan cinta kasih. Dan kalau cinta yang bersyarat itu biasanya hanya kepada subjek-subjek tertentu. Tapi kalau cinta kasih yang universal atau dengan bahasa Pali namanya metta, itu kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk siapapun itu. Kenal atau tidak kenal, sama agama atau beda agama, sama bangsanya atau beda bangsanya. Bukan hanya kepada manusia juga, kepada makhluk kecil, semut. Kita memancarkan cinta kasih juga. Kepada nyamuk, kita memancarkan cinta kasih. Karena cinta kasih metta itu kalimatnya adalah semoga semua makhluk berbahagia. Karena kita tidak mau semut menderita, kita tidak tidak bunuh, tidak sakitin mereka. Karena kita tidak mau nyamuk itu menderita, kita juga tidak bikin mereka menderita. Tapi dia sudah nyakitin saya. Tapi kan konsepnya semoga semua makhluk berbahagia. Kita tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau cinta kasih itu konsepnya adalah membalas keburukan dengan cinta kasih. Karena kalau keburukan dibalas dengan keburukan tidak akan selesai. Tapi kalau keburukan dibalas dengan cinta kasih, nanti masalah itu akan selesai. Itu yang pertama mengenai cinta kasih. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang itu artinya karena sudah ada cinta kasih sebelumnya, maka sudah kita menganggap semuanya itu saudara. Karena menganggap semuanya saudara, ketika saudara kita ada yang sakit, saudara kita ada yang menderita, saudara kita ada yang terluka, muncul rasa belas kasihan, ingin menolong, ingin membantu, ingin menghibur, gitu. Jadi caranya bagaimana mengajarkan ini? Melalui berbagai pengajaran di wihara-wihara. Kalau di wihara itu ada untuk anak-anak itu namanya sekolah minggu Buddha. Nah, kita diajarkan, anak-anak diajarkan dari kecil itu untuk saling berbagi kepada siapapun, saling mengasihi kepada siapapun, saling mencintai kepada siapapun, gitu ya. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi melalui puja bakti yang diselenggarakan hampir setiap wihara. Di sana kita diajarkan berbagai dasar, berbagai nilai luhur, kemudian juga ada praktik moralitas, sila. Kita diajarkan untuk tidak kejam kepada siapapun, tidak menipu pada siapapun. Kita diajarkan juga tentang meditasi. Meditasi itu salah satunya adalah mengembangkan cinta kasih supaya pikiran kita tidak dinodai, tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang buruk, bahkan kepada mereka yang berbeda dengan kita. Melalui cara-cara itu termasuk juga wihara ini mencakup beberapa kegiatan bidang pendidikan, bidang sosial, bidang spiritual. Kalau bidang pendidikan melalui pendidikan sekolah minggu, melalui kegiatan sosial, kami mengadakan donor darah yang datang dari berbagai agama, silakan. Gitu. Kemudian kami juga punya kegiatan pasar murah yang datang siapa masyarakat sekitar, siapapun itu. Kami juga mengadakan bakti sosial, kesehatan yang datang siapapun, karena kita melihat siapapun itu dari akar yang sama, akarnya adalah sama-sama manusia, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, agama sudah tidak lagi ada. Yang ada apa? Kita sama-sama manusia, gitu. Ada bakti sosial sembako, kemudian ada bakti sosial kesehatan, kemudian juga beberapa minggu sekali kami free food, bagi-bagi makanan kepada siapapun yang kami temui, terutama mereka yang membutuhkan.
Apakah saat membagi kami berpikir, agamamu apa? Agamamu apa? Buddhis, oh iya saya kasih ya. Agamamu apa? Buddhis, bukan, oh enggak jadi Pak. Enggak gitu juga. Jadi siapapun yang kami jumpai dan ketika melihat mereka tampak mereka membutuhkan kita berikan. Untuk pertanyaan selanjutnya Bante, apakah ada ajaran atau kutipan dari kitab suci Tripitaka yang menekankan pentingnya saling menghargai dan tidak saling mencela keyakinan orang lain? Ya, dalam Tripitaka saya belum menemukan, tetapi Sang Buddha mengajarkan tentang Saranya Dhamma Sutta. Di dalam Saranya Dhamma Sutta, Sang Buddha memberikan 6 hal yang menjadi prinsip-prinsip persatuan, kerukunan, keharmonisan yang bertolak belakang dengan perpecahan, perselisihan. Nah, yang Sang Buddha ajarkan bagaimana kita bisa hidup rukun, bagaimana kita bisa hidup harmonis, bagaimana kita bersatu. Ya. Yang pertama itu adalah berpikir yang baik. Melalui cinta kasih, berpikir dengan penuh cinta kasih. Kemudian yang kedua, berucap dengan penuh cinta kasih. Ucapannya baik. Apalagi zaman sekarang ya, kita hidup di zaman media sosial itu sudah mengalahkan media-media seperti zaman dulu cuma ada TV, cuma ada surat kabar, koran gitu. Sekarang media sosial bahkan semua orang bisa jadi wartawan. Anda jalan di mana begitu, ada orang kecelakaan, ada orang apa, Anda rekam, kemudian kasih caption, ada Anda unggah, jadi wartawan Anda. Gitu ya. Kalau dulu yang bikin berita-berita begitu kan, ya wartawan-wartawan saja. Sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Nah, dari media sosial ini, kalau kita tidak hati-hati, ya ucapan kita meskipun tidak terlontar dari mulut, tetapi cuma dari kita mengetik begitu saja kan bisa viral. Yaitu hati-hati ya. Berpikir yang baik, berpikir dengan penuh cinta kasih, berucap dengan penuh cinta kasih, bertindak dengan penuh cinta kasih. Ya, bertindak itu ya kalau bisa mikir dulu sebelum bertindak. Jangan nanti sudah bertindak, kemudian ditangkap polisi, baru ujung-ujungnya bikin klarifikasi. Nah, kebanyakan begitu ya. Mereka itu bertindak dulu baru mikir. Makanya Abigail Moria dan Kang Yancita, dia menulis buku, makanya mikir. Mikir dulu sebelum bertindak, jangan sampai kita menyesal. Ya, jangan sampai menyesal kemudian. Nah, kita bisa menyesal seperti itu karena ya orang nggak mikir dulu. Nah, apalagi kalau pikirannya itu sudah kalut begitu ya, orang bertindak dulu, ininya tidak jalan. Nah, tapi kalau orang yang pikirannya jalan, dia mempertimbangkan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, gitu ya. Kalau orang punya kesempatan untuk mikir dulu, baru bertindak. Nah, gitu ya. Jadi berpikir dengan cinta kasih, berucap dengan cinta kasih, bertindak dengan cinta kasih, kemudian saling berbagi kepada siapapun seperti tadi saya contohkan, kepada siapapun juga kita saling memberi, saling berbagi. Kemudian yang keempat, memiliki moral yang sama. Ya, moralnya sama. Yang keberapa? Yang keempat saling berbagi, yang kelima moralnya sama. Ya, yang satu berpikir dengan cinta kasih, yang kedua berucap dengan cinta kasih, ketiga bertindak dengan cinta kasih, keempat saling berbagi. Nah, yang kelima memiliki moral yang sama. Ya, di depan kita baik, di belakang kita juga baik. Jangan di depan baik, di belakang kita nusuk. Nah, ya itu prinsip kerukunan. Anda dengan teman juga sama. Anda dengan teman di depan dia baik, di belakang juga harus baik. Jangan di depan baik, di belakangnya saling membuka aib atau apa. Nah, kalau sudah begitu, nanti muncul ketidakharmonisan. Tapi kalau di belakang baik, di depan juga baik, Anda akan tetap bisa harmonis. Ya, memiliki moral yang sama, baik di depan maupun di belakang. Di depan orang lain, di depan siapapun kita bermoral, di belakang kita juga bermoral. Dan yang ke-6 adalah memiliki kebijaksanaan, memiliki pandangan yang benar, memandang segala sesuatu dengan baik, memandang segala sesuatu secara komprehensif. Jangan memandang dari satu sudut pandang kemudian menyimpulkan, bisa keliru. Ya, kesimpulan itu harus dibuat dari paparan secara menyeluruh. Nah, kalau sama seperti orang nyelam, lautnya dalamnya 30 meter, dia baru nyelam 10 meter sudah menyimpulkan, oh di laut itu ada begini. Dia belum tahu itu sampai ke dasar-dasarnya gitu. Ya, jadi jangan menyelam mentah-mentah juga, harus bijak untuk mencerna semua informasi dari manapun juga. Dia punya kebijaksanaan, bisa memilah mana yang baik untuk dilakukan, mana yang buruk untuk ditinggalkan. Baik Bante, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk acara ini. Anumodana nanti. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang, saya sudah bersama Mama Nera Ruby di Hotel Pengadilan Budaya. Perkenalkan saya Zali dan saya izin untuk mewawancarai sama Nera.
Bagaimana ajaran Buddha mengajarkan umatnya untuk menjaga kerukunan dengan umat agama lain? Ya, di dalam agama Buddha itu ada diajarkan yang namanya metta atau cinta kasih, di mana metta ini adalah suatu harapan universal, di mana harapan universal ini mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi dengan harapan ini kita mengharapkan bahwa semua makhluk bukan hanya penganut agama Buddha saja, tetapi penganut agama lain, bahkan makhluk-makhluk lain pun kita mengharapkan agar makhluk tersebut hidup berbahagia. Itu adalah salah satu wujud atau harapan, di mana harapan ini tidak mengurangi iman, ya, tidak mengurangi iman. Siapapun bisa mempunyai pengharapan seperti demikian. Agama apapun penganutnya dengan harapan seperti ini tidak mengurangi keimanan seseorang penganut agama lain. Yang mungkin menurut saya dengan metta atau cinta kasih, maka kita dapat memberikan toleran atau kita dapat bertoleransi dalam beragama. Baik, Mandala. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah ada ajaran atau kutipan dari kitab suci Tripitaka yang saling menekankan pentingnya saling menghargai dan tidak saling mencela keyakinan orang lain? Ya, di dalam agama Buddha ada 3 inti ajaran. Yang paling pertama adalah tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kejahatan ini ya melalui 3 pintu, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Apa saja yang dikategorikan dalam perbuatan jahat ini atau perbuatan buruk? Kalau dijabarkan, perbuatan jahat atau perbuatan buruk ini sangat panjang. Simpelnya atau singkatnya, perbuatan buruk itu adalah di mana suatu tindakan itu kalau terjadi pada kita, pasti kita tidak akan menerima. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mau diperlakukan orang seperti itu, maka kita jangan memperlakukan orang seperti itu. Jadi kita harus mengingat inti ajaran Guru Agung Buddha itu yang utama sekali bukan mengajarkan bahwa umatnya harus selalu berbuat baik, tapi inti ajaran agama Buddha adalah menekankan bahwa umatnya ditekankan atau penganutnya ditekankan untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk ini yang melalui 3 pintu, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Baik, terima kasih Pak Mandala sudah meluangkan waktu untuk acara ini. Selamat sore Bu, boleh perkenalkan diri Ibu dan agama Ibu? Nama Ibu Lina Nababan, agama Kristen Protestan. Baik Bu, saya akan langsung mulai ke wawancaranya saja. Bagaimana ajaran dalam kitab suci menjadi landasan bagi umat Kristen dalam membangun dan menjaga kerukunan antarumat beragama? Ajaran dalam kitab suci, karena setiap hari Minggu itu pasti kita kan khotbah. Pasti inti dari Kristen sebenarnya kasih. Jadi kan ya kalau kasih itu bukan hanya dengan yang seiman, dengan yang berbeda iman juga harus mengasihi karena sama-sama ciptaan Tuhan. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua Bu, apa ada program atau kegiatan dari gereja untuk bisa membangun dialog lintas agama? Kalau misalnya ada, bagaimana bentuk dan apa dampaknya Bu? Kalau ada kegiatan Kristiani untuk itu. Jadi misalnya gini, kalau dia mahasiswa ada kegiatannya. Jadi bukan hanya kegiatan di dalam gereja, tapi keluar juga ada. Sekalian untuk menjaga keamanan gereja itu berdiri sebenarnya dengan warga sekitarnya. Berarti ajarannya disebarluaskan ke seluruh ini juga? Bukan ajarannya, tapi karena kan nggak bisa kan membuat ajaran kita ke orang lain juga sebenarnya. Berarti kayak setidaknya kita bisa yang kita pelajari kita bisa membagi ke orang gitu. Tidak kan sebenarnya, tapi bukan ajaran itu yang diberitakan. Tapi dengan tindakan yang diberikan. Ini misalnya ada gereja, dia harus mau kerjasama dengan masyarakat sekitar itu, misalnya membaluskan jalan, misalnya jalan depan gereja itu, dia kan harus mau berbaur. Ya saya ngerti Bu. Berarti kita bisa mengobrol dengan orang lain gitu, tanpa memandang apapun gitu. Oke. Lalu untuk pertanyaan terakhir Bu, dalam pandangan Kristen Protestan, bagaimana seharusnya umat beriman bersikap terhadap perbedaan keyakinan dan praktik agama di lingkungan masyarakatnya? Praktiknya, praktik ke masyarakat sekitar yang misalnya kayak pribadi ya, ada agama agak sulit misalkan agak sulit dia menerima sesuatu dari yang misalnya kita Kristen ini, ya kita pun harus lihat juga, nggak boleh memaksa.
misalnya membagi sesuatu kalau sama dia haram, ya kita juga harus menghargai prinsip dia. Kalau itu nggak bisa. Tapi ada juga yang terima. Jadi harus bisa juga lihat dia terima apa enggak. Kita sendiri harus peka ya Bu. Iya, kita boleh memaksa. Oke. Baik, segitu dulu dari acaranya Bu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya Bu. Ya. Selamat malam, saya sudah bersama narasumber untuk agama Islam. Boleh perkenalkan diri dan profesinya? Oke, perkenalkan nama saya Rizal Pandi dan saya profesi saya di rumah itu selain bekerja juga saya adalah pengurus masjid dan juga saya tamatan sekolah Islam Madrasah Diniyah Tamili Awaliyah. Oke, baik. Saya akan bertanya ke pertanyaan saja. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran mendorong umat Islam untuk hidup damai dan saling menghargai antar umat beragama? Oke, nilai-nilai ya. Di sini saya mungkin akan ambil satu kutipan surah yang ada di Al-Quran, yaitu dari surah Al-Kafirun yang berbunyi seperti ini. Lakum dinukum waliyadin, yang bahasa Indonesianya adalah untukmu agamamu dan untuk agamamu. Nah, artinya di sini Tuhan dari agama Islam atau Allah Subhanahu wa taala itu menekankan kepada para hambanya untuk urusan masing-masing lah gitu. Jangan peduli dengan urusan orang lain, apalagi agama orang lain. Biarkan mereka yang bukan nonis beribadahnya dengan saya sendiri dan juga saya sebagai Islam udah fokus ke bagaimana cara saya beribadah gitu. Contohnya yang saya sendiri Islam beribadah 5 kali sehari ya. Dimulai dari bangun pagi jam 5 sholat subuh, waktu istirahat kerja jam 1 sholat zuhur, pulang asar juga sholat, lalu maghrib dan isya yang terakhir. Jadi ya kita fokus ke diri masing-masing aja gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada kutipan dari surah Al-Baqarah ya, yaitu artinya biarkan mereka memeluk agama mereka sendiri. Nah di sini Tuhan lagi-lagi menjelaskan dengan jelas bahwasannya ya udah gitu, manusia punya urusan masing-masing. Biarkan mereka yang bukan nonis ngurus agama sendiri dan saya sebagai Islam ya mengurus agama saya sendiri gitu. Tapi yang terjadi di lapangan sekarang ini adalah banyak oknum-oknum dari pemeluk agama Islam itu terlalu mengurusi urusan agama lain. Contoh yang baru-baru viral ini ya, ada sekelompok umat Kristiani beribadah di villa, ya kan jangan pernah ada viral. Jadi mereka ini beribadah ya. Terus diganggu oleh oknum dari umat agama Islam gitu dengan dalil mereka ibadah tanpa izin. Kayak ini adalah suatu kebodohan yang harus diperbaiki gitu. Karena pada dasarnya ibadah ya nggak apa-apa izin gitu loh. Lagi juga ibadah juga bukan tindakan kriminal gitu kan. Itu tindakan yang baik, tindakan positif yang harus dilestarikan. Kenapa harus izin gitu? Dan pada akhirnya syukur pemerintah Indonesia melek atas kasus ini dan pada akhirnya oknum ini terancam penjara. Jadi ya memang hukum harus diberlakukan dengan adil gitu, bukan hanya kepada mayoritas tapi juga kepada minoritas seperti itu. Lalu saya lanjut ke pertanyaan kedua. Apa peran penting tokoh agama dalam mencegah munculnya sikap intoleransi di tengah masyarakat? Oh, tokoh agama ya? Iya. Tokoh agama itu sangat-sangat penting sih. Karena memang tokoh agama di sini kan ada banyak ya. Salah satunya ada ustaz, itu adalah guru laki-laki. Terus juga ada ustazah, itu guru perempuan. Dan juga ulama dan guru-guru besar lainnya itu sangat penting. Kenapa? Karena ya tanpa mereka umat agama Islam itu pasti akan belok-belok lah gitu pengetahuan yang enggak selaras dengan apa yang diajarkan dalam Islam gitu. Contohnya seperti tadi yang kasus pertama kali saya bilang gitu. Mereka tidak menjalankan apa yang agama Islam terapkan gitu. Mereka terlalu memaksakan orang lain untuk join agama Islam itu. Padahal yang ada paksaan gitu. Mereka tuh berpikir mungkin seperti ini ya pola pikirnya. Dengan mereka memaksa masuk agama Islam, oh saya jadi pahala yang besar gitu. Saya bisa memasukkan orang lain ke agama Islam. Justru salah. Justru yang mereka dapat itu malah tiket VIP neraka langsung gitu loh. Karena mereka memaksakan. Walaupun di sini konsepnya mereka berhasil memasuki orang lain ke agama Islam, tapi di sini hal yang harus diperhatikan adalah memaksakan. Nah itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Maka dari itu disitulah peran tokoh-tokoh agama bermainnya. Karena ya mereka kan tentu ilmunya lebih tinggi dari para pemeluk Islam yang pada umumnya ya. Jadi ya mereka harus memberi ilmunya ya dengan berdakwah, berpidato ataupun berpresentasi di masyarakat luas agar ya umat-umat Islam ini sejalan lah dengan apa yang emang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan agama Islam ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Doi. Baik, terima kasih untuk wawancara kali ini Reza. Iya, sama-sama. Reza, saya jadi tahu banyak tentang kerukunan umat Iya, beragama. iya. budaya. Perkenalkan, nama saya Galin. Saya mau wawancarai Koko. Boleh perkenalkan diri Koko terlebih dahulu. Oke, saya Senju dari anggota Makabudi Sangkat Teror Indonesia. Langsung mulai pertanyaan saja. Silakan. Menurut Koko, bagaimana cara ajaran Buddha mengajarkan kita untuk hidup rukun dengan umat lain? Tentu saja kalau kita ingin hidup rukun dengan agama orang lain, kita harus saling toleransi dengan agama orang lain, hidup damai dan tidak mencela agama tersebut, tidak memaksakan keyakinan kita. Kalau kita agama Buddha ya orang lain agama Buddha tidak gitu ya, agama terserah lah agama mereka sesuai dengan selera dan kepercayaan masing-masing. Maksudnya kita tidak boleh mencela, tidak boleh saling menghina, karena kalau kita saling menghina itu sudah di dalam ajaran Sang Buddha, karena kita tidak boleh membenci. Kita harus mengembangkan cinta kasih dan toleransi. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan Koko,
Menurut Koko, apakah Koko pernah mengalami atau melihat bentuk penggunaan rumah beragama di lingkungan tempat tinggal Koko? Bisa diceritakan? Tentu saja sering kalau misalnya ada orang atau tangga yang beragama Islam, kita bisa mengucapkan selama hari Idul Fitri atau selama hari Idul Adha itu sudah bentuk toleransi pada umat. Atau misalnya ada masalah, ada dihadapi tetangga kita bisa saling membantu atau kita saling bisa menanyakan kepada tetangga kita apa masalahnya. Lalu kita bisa misalnya membantu, tidak menghina, tidak mencerah agamanya, kita bisa ramah kepada dia. Lalu untuk pertanyaan terakhir Koko, bagaimana pandangan Koko jika ada perbedaan pendapat atau kepercayaan dengan teman yang berbeda agama? Ya tentunya kita harus lapang dada, kita harus bisa terima perbedaan pendapat ini. Kita harus tahu bahwasanya agama kita tidak boleh dipaksakan kepada agama orang lain, dan itu tentu saja salah. Tentunya kita harus mengembangkan namanya toleransi dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan. Dan kita harus hidup damai lah, kita bisa ramah kepada dia, tidak memaksakan kehendak kita. Baik Kok, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk acara ini. Oke, budaya.